Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas dengan tema strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Dengan materi yang akan kita bahas yaitu tentang dakwah syiriah dan jahar Nabi Muhammad SAW. Yang pertama yaitu dakwah rahasia atau sembunyi-sembunyi yang disebut dengan syiriah. Pada surat Al-Alaq ayat 1-5 sebagaimana sudah diterangkan sebelumnya, wahyu pertama di Gua Hiro. Maka kemudian Rasulullah SAW mulai melangkah untuk berdakwah. Setelah wahyu pertama dan kedua itu, surat Al-Mudaththir, kemudian Rasulullah berdakwah. Langkah awal berdakwah beliau yaitu secara sembunyi-sembunyi atau rahasia. Langkah sembunyi-sembunyi ini dipilih karena mengantisipasi reaksi orang-orang Quraisy yang kaget dan belum bisa menerima ajaran yang berbeda dengan keyakinan mereka dan pertimbangan pengikut Nabi yang masih sedikit. Kenapa dilakukannya langkah ini? Karena melihat situasi dan kondisi pada saat itu yaitu mayoritas masyarakat Makkah belum mengenal Islam, artinya mereka masih menyembah berhala. Oleh karena itu, agar dakwah ini bisa memperoleh hasil meskipun belum maksimal, maka dilakukan secara sembunyi-sembunyi, yaitu mendatangi satu persatu atau personal, terutama keluarga dekat beliau. Nabi Muhammad SAW melakukan dakwah syiriah ini selama 3 tahun. Orang yang pertama kali masuk Islam disebut dengan as-sabiqun al-awwalun. Berikut ini orang-orang yang pertama kali masuk Islam pada saat itu. Yang pertama yaitu Khadijah bin Khuwailid. Yang kedua Zaid bin Harits. Yang kedua Zaid bin Haritsah bin Syarahil. Yang ketiga Ali bin Abi Thalib. Yang keempat Abu Bakar As-Siddiq. Selanjutnya disusul oleh Utsman bin Affan Al-Umawi, Az-Zubair bin Al-Awam Al-Azadi, Abdurrahman bin Auf, Sa'id bin Wahas Az-Zuhriyan, dan Talihah bin Ubaidillah At-Timi. Yang kedua yaitu dakwah terang-terangan atau jahar. Ketika perintah dakwah terang-terangan turun, Nabi Muhammad SAW mengundang Bani Hashim dan beberapa orang Bani Al-Muttalib bin Al-Manaf. Nabi menyeru kepada kaumnya menyembah dan berserah diri kepada Allah. Namun semua kerabatnya menentang Rasulullah SAW. Hanya Abu Thaliblah yang tidak menentang. Dia tidak masuk Islam, tetapi dia mendukung dakwah Nabi Muhammad SAW dan melindunginya dari gangguan kaum kafir Quraisy. Setelah Nabi merasa yakin terhadap dukungan dan janji Abu Thalib, Nabi mengumpulkan masyarakat Mekah di Bukit Syafa. Kemudian beliau menyeru dan mentauhidkan Allah dan iman kepada risalahnya. Sejak itulah dakwah Nabi terdengar seluruh Mekah. Kemudian turun surat Al-Hajr ayat 94 yang memerintahkan dakwah secara terang-terangan. Yang bunyinya yaitu fasda bima tu'maru wa arid anil musyrikin. Yang artinya, maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Selanjutnya, tantangan dan rintangan dakwah Nabi di Mekah pada saat itu, yaitu yang pertama penghinaan, ancaman, dan siksaan terhadap Rasulullah SAW. Yang kedua, penghinaan, ancaman, dan siksaan terhadap pengikut Rasulullah SAW. Yang ketiga, bujukan harta, kedudukan, dan wanita. Yang keempat, bujukan Nabi dan bertukar sesembahan. Yang kelima, bujukan dan memprovokasi Abu Thalib.
Yang selanjutnya menghasut masyarakat Mekah, persaingan dan pembokatan Bani Hasyim dan Bani Muthalib, dan yang terakhir yaitu mempengaruhi pimpinan negara-negara tetangga untuk menolak kehadiran orang Islam pada saat itu. Baik, sekian pertemuan yang dapat kita bahas pada kali ini. Selanjutnya materi yang akan kita bahas akan kita kupas tuntas pada saat pertemuan yang akan datang. Bila ada salah kata, mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.